Shalom semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami membahas dari bab 29 hingga babnya yang ke-34. Nah, sebelum kami masuk dalam materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Kelompok kami beranggotakan 8 orang yang terdiri dari yang pertama Michelle Warai, yang kedua Asri Sormin, yang ketiga Eli Subnaveu, yang keempat Paulus Huta Barat, yang kelima Eliona Baitanu, yang keenam Trianiton, yang ketujuh Hizkia Siringgo-Ringgo, dan yang kedelapan Ayu Putri Lape. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu bab 29 tentang Renaissance dan juga humanisme. Nah teman-teman semua, Renaissance itu berasal dari bahasa Latin, yaitu renaintre, yang dimana terdiri dari kata re yang berarti kembali dan juga naitre yang berarti lahir. Maka dari itu, Renaissance itu artinya masa terlahir kembali dari kebudayaan dan juga kesenian kuno. Sedangkan humanisme itu adalah sebuah pemikiran yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia, serta menjadikannya sebagai kriteria. Nah, humanisme dan juga Renaissance itu memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Renaissance dan humanisme itu terjadi di beberapa tempat, yang terjadi di Italia, di Jerman. Juga ada salah satu tokoh humanis, yaitu Desiderius Erasmus. Nah, kemudian bab 30 yang membahas tentang teologi abad-abad pertengahan. Teman-teman semua, pada zaman abad-abad pertengahan, bangsa Eropa Barat dan Utara menerima saja segala ajaran teologi dari gereja lama. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu, kaum-kaum terpelajar mulai menuntut suatu ilmu yang disebut ilmu skolastik. Tujuan dari ilmu skolastik ini yaitu untuk memikirkan isi teologi yang diwarisi pada waktu dahulu. Ahli-ahli skolastik berkeyakinan bahwa segala sesuatu atau segala ajaran gereja jangan hanya dipercaya saja, tetapi harus juga dimengerti. Nah teman-teman semua, kita masuk pada bab 31 yang membahas mengenai kesalehan abad-abad pertengahan. Pada abad-abad pertengahan juga timbulnya kesalehan perseorangan. Jenis-jenis kesalehan seperti mistik, eskart, dan juga pergerakan devosi baru. Di samping itu juga ada kesenian-kesenian pada abad-abad pertengahan yang bisa terlihat dari gedung-gedung gereja yang besar dan juga sangat indah di kota-kota yang ada di Eropa. Bab ke-32 Martin Luther. Kehadiran Martin Luther membawa pembaruan bagi gereja. Reformasi juga mempengaruhi keadaan sosial di Jerman, perniagaan, serta kota-kota bertambah maju dan makmur. Martin Luther berasal dari keluarga petani di Thuringen dan dibaptis dengan nama Martinus. Martin Luther ditabiskan menjadi imam dan dikirim ke Roma sebagai salah satu utusan ordonya untuk ikut memecahkan masalah mengenai peraturan ordo Augustin. Hal yang paling menarik di sini ialah pertikaian mengenai surat penghapusan dosa atau surat penghapusan siksa. Penjualan surat penghapusan siksa ini merupakan faktor munculnya reformasi. Paus memperdagangkan surat penghapusan siksa secara besar-besaran di Jerman. Dalam surat penghapusan siksa juga terdapat syarat, yaitu penyesalan sungguh-sungguhan tidak disebut lagi. Bahkan para rahib turut melancarkan penjualan surat penghapusan siksa. Bab ke-33 yaitu penyaringan, perceraian, dan keluasan. Pada masa reformasi Martin Luther, banyak orang yang salah mengerti tentang kebebasan yang dikhotbahkan oleh Martin Luther. Karena ketidakpahaman mereka terhadap khotbah Luther serta firman Allah, maka terjadilah keributan sampai munculnya Taurat baru yang dibuat oleh kaum fanatik. Akan tetapi, reformasi juga bergerak dengan sangat cepat karena perkabaran Injil pada saat itu disiarkan kemana-mana. Kita akan masuk pada bab 34 atau bab yang terakhir. Pembahasan pada bab ini menjelaskan tentang suatu pergerakan atau pembaharuan bentuk-bentuk gereja pada masa reformasi Luther di Eropa Barat. Jenis reformasi itu dinamai Calvinisme, yang diartikan sebagai pendekatan terhadap kehidupan Kristen yang menekankan kedaulatan pemerintahan Allah atas segala sesuatu. Jadi teman-teman, pada bab ini kita akan ditemukan oleh suatu perselisihan tentang perjamuan kudus.
karena adanya dua keyakinan atau dua pemikiran yang berbeda dari Zwingli dan juga Luther. Zwingli diyakini oleh suatu karangan dari Cornelius Hoen yang mengatakan bahwa perjamuan kudus hanyalah suatu kiasan atau lambang saja, tetapi juga perjamuan kudus ialah suatu hal yang suci. Akan tetapi, Luther menentang hal itu, karena menurut Luther, perjamuan kudus itu ialah suatu anugerah dari Allah, dan keselamatan satu-satunya ialah dari Allah yang memberikan jalan dan keselamatan. Namun, Gereja Roma terus menentang perkataan atau pernyataan dari Luther karena mereka beranggapan bahwa keselamatan itu bukan berasal dari Allah, melainkan dari diri sendiri. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulan. Pembahasan materi ini, kami dapat menyimpulkan bahwa Renaissance ialah suatu kesadaran yang baru akan keindahan manusia dan juga dunia, atau biasa disebut dengan kelahiran kembali pada masa kebudayaan dan kesenian kuno. Renaissance juga dianggap sebagai pergerakan rohani yang sejalan dan setujuan untuk perubahan yang baru. Pada bab ini juga menjelaskan tentang humanisme yang diartikan sebagai pemikiran yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia sebagai kriteria dalam segala hal. Kesalehan perseorangan adalah suatu persoalan batin yang memperdalam hidup rohani umat Kristen. Jenis kesalehan berlaku sepanjang zaman dan abad-abad pertengahan yang mengutamakan pemikiran para ahli-ahli tentang suatu kepercayaan yang menimbulkan kerinduan orang untuk memelihara dan memajukan kesalehan itu. Menurut ajaran gereja, manusia tidak sanggup beramal dan dengan kekuatannya sendiri. Untuk itu, ia perlu dibantu oleh kuasa rahmat yang dicurahkan ke dalam batinnya dengan perantaraan sakramen. Luther berharap menerima kuasa untuk membantu di dalam pengakuan dosa dan misa, tetapi gereja menuntut penjelasan yang sungguh-sungguh sebagai suatu syarat untuk mendapatkan keampunan dosa. Dengan demikian, perhatian orang berdosa tidak diarahkan kepada Kristus, tetapi usahanya sendiri. Baik, sekian video presentasi dari kami kelompok 6. Kami mohon maaf jika ada kurang kata atau kesalahan kata. Terima kasih.